Seringkali tanya bagaimana cara pengolahan pakan. Karena anak-anak muda seringkali kan begini, kepingin punya kambing tapi tidak mau ngarit tiap hari. Betul kan? Jalan satu-satunya adalah pengawetan. Pengawetan itu ada beberapa macam. Yang pertama dikeringkan, itu bisa juga digiling, nanti disimpan boleh. Yang kedua itu difermentasi. Difermentasi itu berarti kita membuat namanya complete feed. Complete feed itu adalah makanan lengkap. Makanan lengkap itu isinya adalah ada rumput, ada biji-bijian, kemudian ada dedak, dan ada protein, ada garam di dalamnya. Itu namanya complete feed. Tetapi yang paling sederhana yang kita buat itu namanya silase. Silase itu hanya mengawetkan rumput saja. Jadi silase itu sebenarnya sama dengan memberi pakan rumput biasa, cuman bisa disimpan dalam waktu yang lama. Kemarin kita bilang ya, seluruh makanan bakteri adalah karbohidrat. Karbohidrat itu contohnya adalah dedak, padi. Nah, kemudian yang kedua, kalau membuat silase, seluruh bahan tidak boleh basah langsung dibuat silase. Tetapi harus dilayukan dulu. Tujuan dilayukan adalah membuang kadar air. Supaya apa? Ketika kadar air berkurang, maka proses silase akan jadi. Jadi kalau proses silase tidak jadi, itu akan membuat jadi basah. Dan rasanya jadi pahit. Dan ternak tidak mau makan. Tetapi ketika kita olah silase dengan benar, ini contoh ini sudah dilayukan beberapa hari, daun sudah menguning dan sebagainya. Kemudian ini tinggal kita tambahkan dedak padi. Nah, bagaimana cara membuatnya? Sebenarnya tidak ada teori apa-apa. Jadi seringkali ada orang tanya di YouTube, di WA, bagaimana cara membuat silase. Cara membuat silase itu bagaimana? Ya buat saja. Nggak usah diapa-apakan, dikerjakan gitu loh ya. Ayo, ini saudara kan nggak pernah sekolah kan, pernah silase kan. Ayo kira-kira sendiri, coba masukkan ini sedikit ke sini. Masukkan kurang lebih sekitar 10 cm atau 10 cm lah. Oke, taburi dengan dedak padi secukupnya, kurang lebih 2-3 genggam. Besar. Terus sedikit lagi. Kita sebenarnya ada produk namanya Booster Feed, tapi hari ini saya tidak mau promosi produk saya. Karena, nah, kasih lagi. Kunci di dalam proses pembuatan silase itu hanya ada satu, tidak boleh ada udara di dalamnya. Oke, cukup, tambah dedak padi. Satu orang yang kakinya muat masuk sini, tolong masuk ke sini, diinjak-injak sampai padat. Ayo Mas Gelar masuk. Siapa yang cukup di sini? Mas Gelar. Bisa masuk? Ya, kita pegang gini, pegangan saya boleh. Oke, diinjak sampai padat, sepadat mungkin. Nah, sambil yang satu orang untuk masukkan lagi. Dimasukkan, taburkan dedaknya 1-2 genggam. Injak lagi. Terus sampai padat, tambah lagi. Taburkan dedak lagi. Kita lihat ya, ketika kita membuat pakan dengan sebanyak 1 drum, anggap aja berat sekitar 80 kilo. Berarti ini cukup untuk kambing 1 ekor selama 20 hari sampai 25 hari. Jadi kalau bagi saudara-saudara yang milenial ini cari rumput 1 hari untuk 1 bulan, berarti butuh 2 drum. Begitu ya. Kalau seandainya Pak saya tidak punya uang untuk beli drum, boleh juga. Buat aja tanah digali, kasih terpal. Ukurannya kurang lebih panjang 1 meter kali 1 meter, setengah meter, seperti itu ya. Kemudian masukkan rumput di situ, diinjek sama persis dengan cara ini. Atasnya tinggal ditutup, kasih balok kayu supaya tidak terbuka seperti itu.
Jadi konsepnya begini, ayo masukkan Pak. Ampas dulu, sebentar, dedak dulu sedikit biar enggak bawahnya biar enggak basah. Begini, kenapa kita kasih dedak di bawah? Dedak ini sifatnya kering, betul? Ketika dia kering supaya tidak terjadi pembusukan di bawah. Tolong dibantu masukkan dedak kurang lebih sekitar 1 kilo. Sedikit lagi. Oke, cukup. Terus masukkan ini kurang lebih 1 lapis. Jangan terlalu banyak. Oke, ditabur Pak. Nah, daun ini sifatnya kan basah, betul ya? Supaya dia menjadi kering berarti harus ditambah bahan kering. Sekarang taburi dedak lagi sedikit Pak. Sebanyak yang Bapak kurang. Tangan 2 Pak, tangan 2 biar cepat. Nah, terus diurap Pak. Ini diratakan seperti ini. Nah, supaya dia terurap jadi satu ya, tercampur ya. Ayo masukkan lagi rumput, kangkung atau apapun juga boleh. Taburi lagi dengan dedak. Nah, kita perkirakan begini. Seandainya kita pelihara ayam berapa? Seandainya saya punya ayam 10 ekor. Berarti pakan yang kita butuhkan adalah 1 hari berapa kilo? 2 kilo. Ini anggap aja segini, ini sudah 2 kilo lebih. Kita campuri dengan jagungnya. Ini karena kondisi terbatas ya, kita beli jagung bagus ya. Karena 2 kilo itu cukup dengan jagung 10%. Berarti berapa banyak jagungnya? 200 gram ya. Oke, cukup. Seginilah. Oke, 5 ya. Oke, ayo taburi lagi. Taburi dengan dedak lagi. Kalau sisa-sisa makanan rumahan kan, rumah makan kan campur juga ya. Campur juga. Tambah lagi, campur gini. Aduk. Tambah lagi rumputnya. Dedaknya kurang Pak. Dedaknya kurang. Kalau dedaknya kurang, kalau tanah makanan ini nanti basah, ayam kurang suka. Kalau singkong juga harus masuk kayak gini. Harus sama seperti ini. Kecuali kalau buah singkongnya diparut kan keluar air nih. Nah, itu supaya dia bisa aman. Sebenarnya kalau singkong itu dimasak dulu. Kalau singkong baru langsung diparut langsung diberikan. Tapi kalau singkong lama sama singkong baru apa bedanya? Singkong baru rasanya apa? Bukan, singkong baru kalau dimakan langsung tanpa dimasak rasanya apa? Manis. Ayam, kambing, sapi, semua suka yang manis-manis. Cukup Pak. Cukup ya, kasih dedaknya lagi. Ini kasih cacingnya lagi. Oke, cukup Pak, tambahin lagi. Kalau ampas singkong basah tinggal kasih jagung sedikit, langsung dikasihkan cukup. Nggak usah dedak Pak, nggak usah dedak. Kalau ampas singkong nggak usah ya? Kalau ampas singkong nggak usah karena sudah sama karbohidrat fungsinya. Tolong diinjak Pak, biar padat Pak ini Pak. Injak, lepas sendal. Langsung ya padatnya. Harus padat. Singkong tetap ini ya direbus ya Pak? Bukan, kalau singkong baru langsung diberikan boleh Pak. Kalau singkong lama, kalau kepengen awet direndam dalam air. Air yang terbagus, air cucian. Kalau direndam dalam air, biar sampai setahun singkongnya tidak rusak. Kita tekan dulu. Itu kalau beli itu tinggal beli jagung aja ya, yang mahal ya. Sama dedak ya kalau ini. Dedak untuk pencampuran saja Pak. Dedak 3.000, 4.000. Pokoknya goal kita buat pakan ini harga harus di 3.000 sampai 4.000. Budgetnya per kilonya. Tujuannya kenapa? 1 ekor ayam itu butuh untuk sampai bisa dipotong butuh pakan sekitar 6 kilo. Berarti modalnya 18.000 ya. 18.000. Terus yang kedua tambah sedikit. Ini jagung terakhir penghabisan. Ini berarti hampir 20 kilo ini, 18 kiloan ini. Jagungnya masih bisa segini. Kurang Pak. Tolong diinjak lagi Pak. Ini habiskan aja. Oh iya.
Saya itu paling heran kenapa di YouTube banyak orang selalu tanya cara membuat pakan ayam, padahal paling mudah. Kan tinggal ngawurisasi ya. Iya, diawur-awur ini. Malah diawur-awur ini. Enggak ditabur-tabur, enggak bisa. Pak. Naburisasi. Ada aroma. Orang suka pakai Yakult ya ditambah. Kenapa kok begitu? Nanti saya punya rahasia, Pak. Masukkan lagi sedikit lagi. Yogurt. Oh ya, dulu. Minum keluarga. Ya, saya minum 2. Orang minum ya. Oke. Ini susu mambu. Oke, tambah itu sedikit. Nah, ini sisa. Oke. Ini saya sedikit promosi. Ini apa itu? Ini namanya Booster Fit. Booster Fit itu adalah satu produk yang dari bahan bakunya itu adalah seperti kemarin kan kalau saudara kita ajari kuteja ya, kunyit, temulawak, jahe. Kalau ini kita lengkapi. Ini namanya salam manis. Kayu manis dan salam kunir putih, jahe merah, pinang muda. Tujuan utama untuk ini adalah memperbaiki sistem metabolisme ternak. Dosisnya 1 drum ini cuma 1 tutup. Tolong dibuka lagi boleh? Ini produk termurah yang saya buat. Saya biasanya kalau buat produk mahal-mahal. 1 liter ada yang harga 18 juta. Oh, rahasia. Belum saatnya. Kalau ini yang murah. Ini 1 liter cuma 1 tangki. Nah, ini caranya cuma begini aja. Ini ditabur aja di atas gini. Halo? Sudah selesai. Pasti rata itu. Bukan rata, dia kan menguap. Oh, Terus bakterinya dia kan berjalan-jalan sendiri bebas di dalam. oh. Nah, ini bakteri ini. Oh, ini bakteri. Bukan. Ini biar bagus, nggak bisa tutup juga. Sebenarnya ini cuma butuh setengah tutup sih. Gini aja lah. Ini kita pasti kok. Iya, cukup lah. Boleh diminum? Boleh. Ini kan jahe. Apa tadi? Ini daun salam, Itu sangat murah. kunir putih, jahe merah, sama pinang muda. Pinang muda kasih madu. Kuat. Ayo tutup itu. Ayo coba. Ini kalau sudah jadi pakannya kayak gini ya. Kunir putih. Ini yang sudah jadi. Ini pakannya sudah jadi. Coba dicium Pak. Baunya gimana Pak? Itu dari sampah. Sampah rumah tangga ya? Limbah rumah tangga. Oh ya, ada manis-manis ketutnya gimana? Coba ya. Baunya ini. Baunya gimana? Bau sampahnya? Enak loh. Mau dicium? Mau dicium? Mau cium? Boleh? Apa cium tangan? Latihan. Pukul. Oke, wes. Oke Pak. Jelek langsung Pak. Ini ditutup. Apa? Ditutup rapat ya. Ini asalnya dari sini. Limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga bau atau enggak? Bau. Ingat baik-baik, seluruh proses pembuatan pakan hasilnya harus harum. Harus harum. Ini adalah konsep begini. Ini filosofi. Semua manusia itu sebenarnya sampah. Betul ya? Ya. Sampah. Kalau dia tidak bisa menggunakan yang baik. Tetapi ketika mereka diedukasi, mereka dilatih, mereka didisiplin, mereka dibuat menjadi yang positif. Karena itu, saudara nanti belajar ilmu-ilmu saya paling tidak butuh waktu 3 tahun. Jadi intinya satu, masuklah 3 tahun ini di dalam masa pembelajaran. Ingat, tidak ada yang mudah. Yang saudara lihat kelihatannya mudah semua, betul ya? Betul, kelihatan. Tidak ada yang mudah ini sebenarnya. Butuh ketekunan, butuh kerja keras, butuh disiplin. Itu artinya kita harus mematikan diri kita, mematikan ego kita. Karena itu untuk menjadi berhasil, musuh terbesar kita sebenarnya bukan uang, diri kita sendiri. Apa yang kita lawan adalah kemalasan. Betul atau salah? Lawan kemalasan dengan apa? Dengan impian. Kita harus punya mimpi, kita harus punya rasa tanggung jawab, kita harus punya rasa disiplin. Karena apa? Hanya dengan cara itulah kita berhasil.
di dalam pertanian peternakan kita akan menemukan hal seperti ini. Coba boleh dicium Pak, ambil satu kayu tusuk aja, cium baunya. Biar tahu, biar enggak bohong kita ya. Oke, ambil, tusukkan. Aduk Pak, Dur, gitu Pak. Sudah cukup Pak, di bau Pak. Biar tahu. Asem, Pak. Asam busuk ya, enggak enak ya. Coba ambil dedak satu tutup, satu pegang. Baunya kan sampai kemana-mana ya. Betul ya. Sekarang taburi dedak satu aja, satu genggam aja. Taburi di atasnya. Oh, kebanyakan satu separuhnya aja Pak. Nah cukup taburkan. Sekarang tolong dicium Pak. Dekatkan, lebih dekat lagi. Jangan kena topinya. Enggak bau sudah toh? Ingat baik-baik. Semua bakteri ketika dikasih dedak, dia akan makan. Sehingga dia tidak kentut. Oke ya. Terima kasih. Ayo tolong ayam dikasih makan sedikit. Ayam makan sebentar, Pak. Boleh. Ini bahan ini di apa? Fermentasi, Pak. Nggak perlu diaduk Pak ya? Buatnya lama, Pak. 2 bulan. Jangan diaduk lagi ya. Ayamnya dikasih makan itu. Ini pakai ini Pak. Iya. Boleh Pak. Ke sana boleh Pak ya. Dicek ayamnya mau atau enggak Pak ya. Oke, dimatikan.